salam kimia, belajar dengan hati, pahami konsep. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai larutan penyangga, di mana larutan penyangga nama lainnya adalah biasanya disebut dengan larutan buffer. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa dan atau air atau diencerkan. Jadi larutan buffer atau penyangga ini tetap mempertahankan pH-nya walaupun ketika larutan tersebut ditambah dengan asam kuat, ditambah dengan basa kuat, atau ditambahkan air. Nah, ditambahkan air ini sama halnya dengan istilah pengenceran atau diencerkan. pH-nya tidak akan berubah secara signifikan, tetapi hanya berbeda sekitar 0, contoh larutan penyangga dapat dilihat pada tabel. Nah, ini tersedia 4 larutan. Larutan pertama, larutan kedua, larutan ketiga, dan larutan keempat dengan memiliki masing-masing pH awal. Perhatikan larutan pertama, pH awalnya adalah 2,7. Ketika ditambahkan air, pH-nya berubah menjadi 3. Ditambahkan asam berubah menjadi 3,5. Ditambahkan basa berubah menjadi 4,0. Untuk larutan kedua dari 4,0 berubah ke 3,9, ke 3,8, dan ke 4,1 ketika ditambahkan air, asam, atau basa. Untuk larutan ketiga, pH awalnya 4,9, dia naik ke 5 ketika ditambahkan air atau diencerkan. Kemudian naik drastis lagi ke 7, kemudian naik ke 12 ketika ditambahkan basa. Untuk larutan keempat, pH awalnya 8,1, ketika ditambahkan air berubah menjadi 8,0, dia turun. Kemudian ketika ditambahkan asam turun lagi ke 6,5, dan ketika ditambahkan basa turun menjadi 7,5. Nah, dari keempat larutan ini yang merupakan larutan penyangga adalah larutan nomor 2 karena perubahan pH-nya tidak signifikan, hanya dari 4,0 turun ke 3,9, berarti perubahannya hanya 0,1. Kemudian ketika ditambahkan asam turunnya ke 3,8, perubahannya hanya 0,2. Kemudian ketika ditambahkan basa perubahannya hanya 0,1, naik ke 4,1. Jadi dari keempat larutan tersebut yang merupakan larutan penyangga atau larutan buffer atau larutan yang tetap mempertahankan pH adalah larutan nomor 2. Bagaimana dengan jenis-jenis larutan penyangga? Larutan penyangga itu hanya ada 2 jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu merupakan campuran asam lemak atau HA dan basa konjugasinya atau amin. Jadi kalau dipelajari lagi teori asam basa teori itu kalian mengenal adanya asam basa konjugasi karena hasil pemberian dan penerimaan ion proton atau ion hidrogen. Nah, di sini larutan penyangga asam yang terdiri atas asam lemak dan basa konjugasi. Contohnya, ketika larutan CH3COOH dicampurkan atau direaksikan dengan CH3CO-. Nah, CH3COOH ini apa? CH3COOH adalah suatu asam lemak. Suatu asam lemak dicampurkan dengan CH3CO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, ini adalah pasangan asam basa bromsatolin. CH3COOH adalah asam lemak, CH3CO- adalah basa konjugasi atau garam. Jadi ini bisa dikatakan dengan garam. Jadi campuran antara asam lemak dengan garam atau asam lemak dengan basa konjugasi. Nah, itu merupakan larutan penyangga asam. Berikutnya, bagaimana cara membuat larutan penyangga asam? Ada 2 cara untuk membuat larutan penyangga asam. Cara yang pertama adalah dengan mencampurkan langsung asam lemak dan basa konjugasinya atau larutan garam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi barusan bahwa cara yang pertama adalah mereaksikan asam lemak atau HA dengan basa konjugasi atau amin, atau bisa juga dengan garam. Nah, cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua itu bukan dicampurkan asam lemak dengan garam atau asam lemak dengan basa, tetapi asam lemak dengan basa kuat. Di dalam penyangga asam itu hanya dicampurkan antara asam lemak dengan basa kuat. Nah, larutan penyangga itu secara umum hanya ada 2 kan. Jadi yang pertama adalah penyangga asam, itu adalah campuran asam lemak dengan basa kuat. Larutan penyangga yang kedua, larutan penyangga basa, itu campuran antara asam kuat dan basa lemak. Jadi
kuat dan lemah saja yang bisa menghasilkan larutan penyangga. Nah, contoh reaksinya, di sini ada asam lemah berlebih, yaitu larutan Ka, direaksikan atau dicampurkan dengan basa kuat LOH. Jadi Ha ditambah LOH. Ingat, asam tambah basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Garam ditambah dengan H2O. Nah, di sini dihasilkan La. Nah, apa itu La? La akan menghasilkan ion amin ketika diuraikan atau ketika dia mengalami ionisasi. Nah, merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Jadi ion amin ini merupakan basa konjugasi dari asam Ha yang direaksikan dengan LOH tadi. Nah, perhatikan reaksi ionisasinya. La di sini adalah garam, diuraikan menjadi L+ ditambah dengan amin. Nah, amin merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Nah, ini merupakan campuran larutan penyangga asam, di mana asam lemah dicampurkan dengan basa kuat atau asam lemah dicampurkan dengan amin atau basa konjugasi, atau asam lemah dicampurkan dengan La atau garamnya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung pH larutan penyangga asam. Nah, rumusnya adalah karena menghitung penyangga asam itu adalah H+, akan menghasilkan H+ menurut teori asam basa Arrhenius. Nah, sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka. Kenapa ada Ka? Karena Ka itu adalah tetapan ionisasi asam yang hanya dimiliki oleh asam lemah. Ingat, larutan penyangga asam harus ada asam lemah. Kemudian dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi kali koefisien. Nah, di sini Ka kali konsentrasi asam. Nah, konsentrasi itu adalah simbolnya adalah M, yang rumusnya adalah N per V. Kemudian konsentrasi basa konjugasi itu kadang juga bisa ditulis dengan konsentrasi garam. Koefisien adalah koefisien dari basa konjugasi atau koefisien dari garam. Sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya selalu sama. Jadi kalau ketika satu zat, dua zat atau lebih dicampurkan dalam satu wadah, maka volume zat-zat tersebut dalam wadah tersebut adalah sama. Misalnya asam 20 ml dicampurkan dengan basa 20 ml, maka volume wadah tersebut adalah 40 ml. Nah, karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah yang volumenya sama, maka rumus di atas bisa diturunkan menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi kali koefisien. Di atasnya adalah mol asam, di bawahnya adalah mol basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini sama halnya dengan yang di atas, rumus yang pertama, bisa diganti dengan garam. Nah, bagaimana cara membedakan kedua rumus ini? Rumus pertama digunakan apabila pada soal itu diketahui hanya konsentrasi, misalnya 0,1 molar, 0,2 molar tanpa ada volume. Ingat, ketika kalian menggunakan rumus yang pertama, maka rumus yang pertama ini digunakan apabila pada soal hanya diketahui konsentrasi asam atau konsentrasi basa atau konsentrasi garam, tidak ada volume. Kemudian, ketika kalian menggunakan rumus yang kedua, maka apabila pada soal hanya diketahui jumlah mol zat, hanya diketahui jumlah mol zat, misalnya 0,2 mol atau 10 mol tanpa ada volume, itu baru menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang pertama hanya diketahui konsentrasi saja, rumus yang kedua hanya diketahui jumlah mol saja. Nah, rumus yang kedua ini juga bisa dipakai apabila pada soal diketahui konsentrasi dan diketahui volume. Kalau diketahui konsentrasi dan diketahui volume, maka kalian harus mencari dulu jumlah molnya, yaitu N sama dengan M dikali dengan V. Setelah menghitung konsentrasi H+, kita menghitung pH. Nah, pH larutan penyangga asam itu adalah minus log konsentrasi H+. Bagaimana prinsip kerja larutan penyangga asam? Larutan penyangga asam mengandung Ha, yaitu mengandung asam lemah, dan amin atau basa konjugasi atau garam, dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. Kesetimbangan berarti reaksinya balik arah atau reaksinya bolak-balik.
Contoh, suatu asam lemah Ha diuraikan menjadi ion-ionnya yaitu H+ ditambah dengan amin apabila di dalam gelas kimia ini terdapat suatu larutan penyangga asam, kemudian ditambahkan suatu asam kuat. Nah, asam kuat itu akan terurai menjadi ion-ionnya yaitu H+. Nah, ketika H+ yang adalah reaksi ionisasi dari asam kuat yang ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan penyangga asam, maka apa yang terjadi? H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan amin dari larutan penyangga. Jadi, ketika asam kuat bereaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan penyangga, maka asam kuat akan terionisasi menjadi H+ dan H+-nya akan bereaksi dengan amin dari larutan penyangga tersebut dan akan menghasilkan suatu larutan asam lemah yaitu Ha. Bagaimana dengan kesetimbangannya? Kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau bergeser ke reaktan, bergeser ke amin atau H+. Bagaimana kalau misalnya di dalam gelas kimia tersebut berisi larutan penyangga asam, tetapi ditambahkan suatu basa kuat? Kalau yang pertama ini adalah ditambahkan asam kuat, kalau yang kedua ditambahkan basa kuat. Apa yang terjadi? Basa kuat yang ditambahkan itu akan menghasilkan ion ohamin. Nah, ion ohamin akan bereaksi dengan apa? Reaksinya, ion ohamin akan bereaksi dengan Ha. Ion ohamin akan bereaksi dengan Ha, menghasilkan amin yaitu basa konjugasi ditambah dengan air. Kesetimbangannya bergeser ke mana? Kesetimbangannya bergeser ke kanan. Jadi, kedua larutan penyangga asam ini sistem kerjanya berbeda apabila ditambahkan asam kuat dan ditambahkan basa kuat. Reaksinya juga berbeda, pergeseran kesetimbangannya juga berbeda. Kalau ditambah asam ke kiri, kalau ditambah basa ke kanan. Kemudian H+-nya bereaksi dengan aminnya, OH- bereaksi dengan Ha-nya. Yang berikut adalah larutan penyangga basa. Apa itu larutan penyangga basa? Larutan penyangga basa itu larutan penyangga yang terdiri atas basa lemah atau BOH dan asam konjugasinya atau B+. Nah, asam konjugasi ini bisa diganti dengan garam, sama halnya dengan larutan penyangga asam. Contoh, di sini ada dua larutan NH3. NH3 ini merupakan amoniak yang merupakan suatu basa lemah. Ketika dicampurkan dengan NH4+, nah NH4+ itu merupakan asam konjugasi dari NH3. Karena apa? Karena NH3 menerima ion H+, sehingga NH3 disebut dengan asam konjugasi. Nah, NH3 adalah suatu basa lemah. Kemudian NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3 atau garam atau ion garamnya. Bagaimana cara membuat larutan penyangga basa? Ada dua cara membuat larutan penyangga basa. Yang pertama adalah mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasi atau larutan garam. Jadi larutan asam lemahnya dicampurkan dengan asam konjugasi atau larutan garam. Cara yang kedua adalah dengan mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Jadi sama halnya dengan larutan penyangga asam, larutan penyangga basa juga ada dua cara. Cara yang pertama adalah mencampurkan basa lemah dengan garam, mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi, atau mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Ingat, harus ada asam kuat basa lemah atau harus ada basa lemah dan asam kuat. Contohnya adalah di sini ada suatu larutan KX yaitu asam kuat direaksikan dengan BOH merupakan suatu basa lemah. Hasilnya adalah garam BX ditambah dengan H2O yaitu air. Reaksi antara asam tambah basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah, apa yang terjadi? Garam yang dihasilkan ini BX yang dihasilkan itu akan menghasilkan ion Bmin ketika diuraikan. Jadi BX akan menghasilkan ion Bmin yang merupakan asam konjugasi dari basa BOH. Ini reaksi penguraian garam BX menjadi B+ ditambah dengan X-nya, di mana B+ adalah asam konjugasi dari BOH. Jadi itulah cara pembuatannya. BOH direaksikan dengan AX, itu yang pertama. BOH direaksikan dengan BX, itu yang kedua. BOH direaksikan dengan B+, itu cara yang kedua. Bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga basa?
penyangga basa, maka basa akan diuraikan menjadi ion OH- seperti teori asam basa Arrhenius. Maka OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa per konsentrasi asam konjugasi dikali koefisien. Rumusnya hampir sama dengan penyangga asam. Penjelasan juga sama, ini konsentrasi berarti molaritas. Ini asam konjugasi itu bisa diganti dengan garam. Karena sistem merupakan memiliki volume yang sama, maka rumusnya juga sama, dituliskan dengan OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi dikali koefisien. Nah, koefisien ini adalah koefisien dari asam konjugasi atau koefisien dari garam. Setelah mencari konsentrasi OH-, kita mencari pOH. Rumusnya adalah minus log konsentrasi OH-. Setelah pOH kita mencari pH. Dan rumusnya adalah 14 dikurangi dengan pH. Berikutnya bagaimana cara kerja atau prinsip kerja larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung BOH dan B+ yang merupakan asam konjugasinya. Dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangannya adalah seperti berikut. BOH diuraikan atau pada satu kesetimbangan menghasilkan B+ ditambah dengan OH-. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Dalam suatu gelas kimia terdapat larutan penyangga basa. Nah, bagaimana perubahannya ketika larutan penyangga basa ini ditambahkan dengan asam kuat? Nah, asam kuat yang ditambahkan akan terurai menjadi H+. H+ akan bereaksi dengan apa? H+ akan bereaksi dengan BOH membentuk B+ ditambah dengan H2O. Kemudian kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Selanjutnya, bagaimana kalau larutan penyangga basa dalam gelas kimia ditambahkan dengan larutan basa kuat yang terurai menjadi OH-. OH- akan bereaksi dengan apa? Nah, OH- yang ditambahkan ke penyangga basa akan bereaksi dengan ion B+ menghasilkan BOH. Kesetimbangannya bergeser ke mana? Kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, kedua sistem larutan penyangga ini ketika ditambahkan asam kuat dan ditambahkan basa kuat, prinsip kerjanya berbeda dengan larutan penyangga asam. Kalau diperhatikan dengan teliti dengan sama maka akan berbeda. Bagaimana penyangga asam ditambah dengan asam, penyangga asam ditambah dengan basa, penyangga basa ditambah asam, dan penyangga basa ditambah dengan basa. Larutan penyangga juga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tubuh manusia. Yang pertama, dalam darah. Dalam darah manusia terdapat juga larutan penyangga supaya pH darah itu tetap netral atau tetap berada dalam pH netralnya. Nah, dalam darah manusia itu terdapat campuran larutan penyangga karbonat yang terdiri atas H2CO3 dan basa konjugasinya yaitu HCO3-. Nah, cara kerjanya adalah HCO3- dalam tubuh manusia ketika ditambahkan H+, HCO3- ketika ditambahkan dengan H+ akan terurai menjadi gas karbon dioksida dan air. Kemudian supaya kadar H2CO3 dalam darah tetap atau pH yang tetap stabil, maka H2CO3 itu akan ditambahkan dengan basa. Sehingga ketika ditambahkan dengan basa, H2CO3-nya akan mengeluarkan CO2 melalui proses pernapasan yang dikeluarkan melalui organ paru-paru. Sehingga pH darah dalam tubuh manusia itu dapat tetap terjaga pH netralnya, yaitu berapa? 7,4. Nah, pH darah manusia itu adalah 7,4. Nah, apabila di bawah 7,4, maka apabila di bawah 7,4 ini, apabila di bawah 7,4, maka pH-nya akan terlalu rendah dan tubuh manusia tersebut akan mengalami proses atau peristiwa yang namanya adalah asidosis. Asidosis adalah tubuh mengalami pH di bawah 7,4. Tetapi apabila tubuh manusia atau darah manusia berada dalam pH di atas 7,4 atau terlalu tinggi, maka manusia akan mengalami peristiwa yang namanya alkalosis. Itu perbedaannya. Asidosis adalah pH di bawah 7,4, alkalosis adalah pH di atas 7,4. Larutan penyangga dapat juga bekerja pada cairan intrasel. Nah, di sini kalau pada darah itu adalah karbonat, penyangga karbonat. Kalau pada cairan intrasel disebut dengan penyangga fosfat, di mana ada H2PO4-
dan HPO42-. Ini adalah takaran asam basa konjugasi. Nah, sistem penyangga fosfat itu memperkenalkan kita dalam proses metabolisme, di mana saat yang bersifat asam, dalam proses metabolisme itu akan bereaksi dengan HPO42-, kemudian saat yang bersifat basa akan bereaksi dengan H2PO4-. Kemudian yang berikutnya adalah sistem penyangga asam amino atau protein. Kalian kalau melihat struktur asam amino atau protein, itu asam amino itu merupakan penyusun protein. Jadi asam amino disebut monomer, protein disebut polimer. Jadi asam amino adalah penyusun protein yang memiliki struktur di mana setelah kita perhatikan bersama, maka struktur tersebut akan memiliki dua sifat, yaitu asam dan basa. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang mengandung basa. Kelebihan ion H+ diikat oleh gugus basa dan kelebihan ion OH- diikat oleh gugus asam. Jadi setiap saat asam dan basa dalam tubuh manusia itu diikat oleh gugus asam dan basa lainnya. Jadi supaya pH dalam tubuh manusia itu tetap terjaga kestabilannya atau tetap dalam posisi pH yang sebenarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi dalam penyangga. Bisa dipelajari lagi. Salam dunia, belajar dengan hati.